Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 455. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di kastil, mereka berteriak dengan marah. Hahaha. Orang-orang dari keluarga Ji masih merajalela sampai sekarang. Saya orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan. Nenek moyang keluarga Ji Anda memimpin pasukan untuk menyerang Kekaisaran Xuan Yuan saya. Hari ini Kekaisaran Xuan Yuan saya akan menghancurkan tanah leluhur keluarga Ji. Dan juga keluarga Ji harus dihancurkan dari muka bumi ini, kata salah satu ahli dari Kekaisaran Xuan Yuan. Sebuah palu raksasa muncul di tangannya dan itu langsung diayunkan ke arah kastil. Tidak, buka arai kepunahan 5 elemen, kata Jidawi Yuan. Segera sebuah cahaya formasi muncul dan langsung memblokir serangan palu raksasa itu. Arai kepunahan 5 elemen. Ini adalah formasi puncak tingkat 9. Pangkat formasi ini seharusnya setara dengan formasi Kaisar 9 Naga di Gunung Tiandi saya, kata seorang master formasi di antara pasukan Kekaisaran Xuan Yuan. Konyol, di depan kaisar, bagaimana kamu bisa menghentikannya? Mata Peng Xiaoyu dingin dan dia melangkah maju. Pedang kaisar di tangannya muncul lagi dan itu langsung diayunkan menebas. Di mana cahaya pedang lewat, kehampaan langsung pecah. Boom! Tiba-tiba ledakan berkepanjangan terdengar. Aura pedang yang menakutkan menyapu formasi. Tiba-tiba banyak ahli keluarga Ji di tanah leluhur memuntahkan darah dan wajah mereka terkejut. Mengerikan, bagaimana mungkin Peng Xiaoyu ini begitu kuat? Mereka bisa terluka oleh arai kepunahan 5 elemen. Kekuatan semacam ini, bahkan leluhur tua keluarga Ji, Ji Kenot tidak bisa melakukannya. Ranah apa yang telah dicapai oleh Kaisar Agung Xuan Yuan Peng Xiaoyu? Orang ini sangat kuat, dapatkah rencana Shao Chen terwujud? Kata Jidawi Yuan dengan sedikit terkejut. Dia juga dikejutkan oleh pedang di tangan Peng Xiaoyu. Dia merasa bahwa jika bukan karena arai kepunahan 5 elemen dan pengekangan Ji Wuxu, jika dia berdiri di bawah pedang ini sendiri, dia akan musnah dalam sekejap dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Raja Iblis Panah di sampingnya juga memiliki perasaan yang sama. Apakah begitu mengerikan bagi ahli manusia yang kuat? Kata Raja Iblis Panah. Sangat disayangkan bahwa surga dan bumi di benua Tianwu menekan kultivasi iblis alien mereka. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka takut kepada Peng Xiaoyu? Melihat bahwa dia gagal memecahkan formasi keluarga Ji dalam satu ayunan pedang, Peng Xiaoyu tiba-tiba terkejut. Pertahanan leluhur keluarga Ji ini tidak terlalu buruk. Tapi, sekuat apapun, ini hanyalah masalah waktu sebelum saya bisa memecahkannya, kata Peng Xiaoyu. Segera dia mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus menghantam formasi. Formasi tanah leluhur keluarga Ji terus bergetar. Ketika Peng Xiaoyu menyerang istana keluarga Ji, di langit di atas rumah keluarga Ji sesosok muncul. Ini adalah Sangguan Sinner. Tidak, rumah keluarga Ji telah dihancurkan. Ketika dia melihat rumah keluarga Ji yang berubah menjadi reruntuhan, dia tiba-tiba ketakutan dan wajahnya tenggelam. Apakah aku sudah terlambat? Tidak, tanah leluhur keluarga Ji masih ada peluang, kata Sangguan Sinner. Dia langsung mengguncang sosoknya dan menghilang ke dalam kehampaan lalu bergegas menuju tanah leluhur keluarga Ji. Dia begitu cepat, dalam sekejap mata dia tiba di luar tanah leluhur keluarga Ji. Dia kemudian masuk ke dalam tanah leluhur keluarga Ji. Begitu dia masuk ke dalam tanah leluhur keluarga Ji, dia mendengar suara gemuruh dan kemudian melihat Peng Xiaoyu dengan panik menyerang tanah leluhur keluarga Ji. Akhirnya sampai. Sangguan Sinner sangat senang selama Peng Xiaoyu tidak merusak tanah leluhur keluarga Ji. Dia masih ada harapan. Dia mengguncang sosoknya dan baru saja akan bergegas, dia tiba-tiba mendengar ledakan. Setelah serangan Peng Xiaoyu, formasi tanah leluhur keluarga Ji akhirnya tidak dapat menahan dan pecah berkeping-keping, meledak. Kemudian cahaya pedang yang menakutkan menebas dengan keras, langsung menghancurkan kastil di tanah leluhur keluarga Ji. Istana-istana di sekitar kastil juga diledakkan dan berubah menjadi abu. Hahaha, kaisar luar biasa, kaisar agung yang perkasa.
Bunuh, bunuh semua anggota keluarga Ji. Banyak ahli teratas dari Kekaisaran Xuan Yuan sangat gembira, dan mereka akan bergegas mengguncang sosoknya untuk membantai seluruh keluarga Ji. Namun sebelum mereka bergegas turun, aura yang membuat jantung mereka berdebar-debar tiba-tiba datang dari kehampaan. Apa? Mereka buru-buru menoleh dan melihat di kehampaan di kejauhan bayangan merah melintas, membawa amarah yang tak ada habisnya. Ini adalah Sangguan Sinar. Hentikan semuanya, kata Sangguan Sinar dengan marah. Keluarga Ji ini adalah kekuatan yang telah dikembangkan oleh Istana Berkabut selama 300 tahun. Di sini ada kediaman iblis alien, tapi sekarang langsung dihancurkan oleh Peng Xiaoyu. Peng Xiaoyu, kamu terlalu berlebihan, kata Sangguan Sinar seraya menatap Peng Xiaoyu dengan dingin. Sangguan Sinar, ini sangat bagus. Saya tidak menyangka Sangguan Sinar akan datang ke sini sendirian. Hahaha, bunuh dia, dan Istana Berkabut akan dihancurkan. Banyak ahli dari Kekaisaran Xuan Yuan untuk pertama-tama terkejut, lalu kemudian gembira. Bunuh! Mereka berteriak dengan marah, dan beberapa ahli teratas dari Kekaisaran Xuan Yuan segera bergerak pada saat bersamaan dan langsung menyerang Sangguan Sinar. Enyah! Teriak Sangguan Sinar dengan marah. Esensi sejati melonjak dari tubuhnya. Kekuatan agung tak terbentung tiba-tiba meletus. Ahli teratas Kekaisaran Xuan Yuan hanya merasa kekuatannya terbentung. Satu persatu langsung terhempas dengan malu. Peng Xiaoyu, aku ingin penjelasan, kata Sangguan Sinar seraya menatap Peng Xiaoyu dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sangguan Sinar, kamu akhirnya di sini. Peng Xiaoyu menatap Sangguan Sinar dan kemudian berkata dengan acuh, saya pikir yang harus menjelaskan itu adalah kamu. Kaisar Agung, untuk apa bicara omong kosong dengannya? Bunuh Sangguan Sinar, maka dunia ini akan menjadi milik Kekaisaran Xuan Yuan kita. Yah, Kaisar Agung, bunuh Sangguan Sinar dan hancurkan Istana Berkabut. Maka di seluruh dunia hanya Kekaisaran Xuan Yuan lah yang tertinggi. Beberapa ahli teratas di Kekaisaran Xuan Yuan berdiri dengan bangga menyeka darah dari sudut mulut mereka dan memandang Sangguan Sinar dengan gembira juga marah. Kabar baiknya Sangguan Sinar berani datang sendirian. Selama Sangguan Sinar terbunuh, Istana Berkabut pasti dapat dihancurkan. Setelah Istana Berkabut dihancurkan di dunia, selain Kekaisaran Xuan Yuan, kekuatan mana yang dapat menggantikan Istana Berkabut memerintah dunia? Dunia ini hanya akan menjadi milik Kekaisaran Xuan Yuan. Kabar buruknya, kekuatan Sangguan Sinar terlalu kuat. Dia baru saja melambaikan tangannya, dan mereka langsung muntah darah dan terhempas. Kekuatan menakutkan seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tentu saja meskipun di dalam hati mereka ketakutan, namun mereka masih penuh percaya diri dengan Kaisar Xuan Yuan Peng Xiaoyu di sini. Mereka sangat yakin bahwa Sangguan Sinar tidak dapat melarikan diri sampai mati. Karena di seluruh dunia ini tidak ada yang akan menjadi lawan dari Kaisar Agung mereka, Peng Xiaoyu. Oleh karena itu mereka terkejut dan senang. Satu demi satu niat membunuh yang mengerikan muncul di tubuh mereka, dan mereka bergerak maju perlahan untuk mengelilingi Sangguan Sinar. Esensi sejati di dalam tubuh mereka berkobar, dan mereka membawa senjata di tangan mereka masing-masing, siap untuk menyerang Sangguan Sinar. Mereka hanya sedang menunggu perintah dari Peng Xiaoyu. Selama Peng Xiaoyu mengatakan sesuatu, mereka akan bergerak dan membunuh Sangguan Sinar. Kalian semua mundur, kata Peng Xiaoyu dengan dingin. Tapi, Kaisar, aku menyuruhmu mundur, tidakkah kamu dengar? Kata Peng Xiaoyu dengan dingin, dengan sebuah tekanan yang tak terlihat muncul darinya. Yah, baik Kaisar. Meskipun mereka bingung mengapa Peng Xiaoyu memberikan perintah seperti itu, mereka masih menahan niat membunuh dan perlahan mundur. Di dalam hati mereka muncul keraguan yang tak ada habisnya. Sejak Sangguan Sinar tiba, Kaisar Peng Xiaoyu menjadi sedikit aneh. Sangguan Sinar, kamu dan aku bertarung, kata Peng Xiaoyu. Dia segera mengguncang sosoknya dan melesat menyerang Sangguan Sinar. Oke, perang dunia kedua, kata Sangguan Sinar. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Peng Xiaoyu. Dia juga dengan keras mengguncang sosoknya dan beradu pukulan dengan Peng Xiaoyu. Saat berikutnya ledakan mengejutkan terdengar. Boom, boom. Di langit, kedua orang itu bertabrakan dengan panik dan tiba-tiba terdengar raungan yang menghancurkan bumi. Auranya terlalu menakutkan. Sebagian aura yang lolos membuat banyak ahli dari Kekaisaran Xuan Yuan merubah ekspresi mereka.
Mereka memiliki perasaan bahwa jika mereka bergabung dalam pertempuran, mereka akan jatuh dalam sekejap mata. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua adalah ahli teratas top di daratan. Akan tetapi di bawah konfrontasi antara Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinder, mereka menggigil seolah-olah rapuh dan rentan. Tidak hanya mereka, tetapi di bawah di tanah leluhur keluarga Ji, semua ahli keluarga Ji juga merasakan hal yang sama. Mereka memandangi pertarungan antara Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinder di langit dengan takjub. Peng Xiaoyu, kamu menghancurkan keluargamu dari istana penegak hukumku. Dan sekarang kamu menyerang keluarga Ji. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Sangguan Sinder sambil bertarung. Dia dan Peng Xiaoyu sambil berdiskusi satu sama lain. Si'er, apa yang akan aku lakukan? Anda tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Istana berkabut Anda menargetkan kekaisaran Xuanyuan saya. Pertama-tama menyerang kediaman kekaisaran Xuanyuan saya. Kemudian menghancurkan sekte Tianmen. Dan yang terakhir, menghancurkan gunung Tiandi saya. Saya harus bertanya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan? Kata Peng Xiaoyu. Kami yang menyerang kediaman kekaisaran Xuanyuan Anda. Konyol. Jelas bahwa kekaisaran Xuanyuan Anda yang menyerang keluargamu terlebih dahulu. Apakah kamu malu untuk mengatakannya? Kata Sangguan Sinder. Dia dengan jelas melihat informasi dari keluargamu. Itu memang kekaisaran Xuanyuan yang lebih dulu menyerang keluargamu. Jelas, keluargamu Anda yang pertama kali menyerang kediaman kekaisaran Xuanyuan saya. Kata Peng Xiaoyu dengan mata yang ganas. Sangguan Sinder benar-benar membalikan fakta yang terjadi. Peng Xiaoyu telah melihat semua bukti dan jelas bahwa keluargamu lah yang pertama kali menyerang kekaisaran Xuanyuannya. Mereka berdua terus bertarung sambil berdiskusi satu sama lain. Di bawah, banyak ahli kekaisaran Xuanyuan segera memusatkan perhatian mereka kepada orang-orang di keluarga Ji. Bunuh keluarga Ji ini terlebih dahulu, kata salah satu ahli dari kekaisaran Xuanyuan. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka langsung mengguncang sosoknya dan menyerang Ji Daoyuan, iblis panah, dan yang lainnya. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak terelakkan. Untuk sesaat Ji Daoyuan dan yang lainnya masih bisa menahan imbang serangan dari ahli kekaisaran Xuanyuan. Namun sesaat berikutnya mereka jatuh ke dalam kerugian dengan cepat dan masing-masing hanya bisa menghindar. Melihat orang-orang dari keluarga Ji tidak akan bisa bertahan, tiba-tiba bayangan hitam muncul di depan semua orang. Meledak, energi iblis dingin menyapu dan tiba-tiba terdengar suara melolong. Diikuti dengan angin yang bertiup kencang ke seluruh tanah leluhur keluarga Ji. Tuan, melihat bayangan hitam itu, Raja Panah dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Siapa itu? Beberapa ahli teratas dari kekaisaran Xuanyuan tampak dingin. Mata mereka terkejut dan hati mereka bergetar hebat. Karena bayangan hitam itu memberi mereka rasa krisis yang hebat. Mereka tidak tahu mengapa pada saat ini semua jantung mereka berdetak dengan kencang. Kulit kepala mereka kesemutan dan tubuh mereka gemetar. Ini adalah semacam ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Pergi! Segera ahli kekaisaran Xuanyuan mundur dengan panik. Melihat mereka mundur, bayangan hitam itu tersenyum dingin, tetapi tidak mengejarnya. Kemudian dia berbalik untuk melihat iblis Raja Panah dengan mata yang dingin. Raja Panah adalah iblis tingkat atas di ras alien, statusnya cukup tinggi. Namun di depan bayangan hitam ini seolah-olah seorang penggawa melihat kaisar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan gemetar. Tuanku, Chang Yi, kenapa hanya ada sedikit setan alien di tanah leluhur keluarga Ji ini? Kata bayangan hitam itu. Tanah leluhur keluarga Ji adalah tempat tinggal iblis alien. Dan iblis alien yang telah berhasil bereinkarnasi dari altar reinkarnasi akan terus mengambil ras manusia yang kuat, yang dapat disebut sebagai tempat inti iblis alien. Tapi sekarang iblis alien yang ada di sini sangat sedikit, yang membuatnya sedikit bingung. Tuanku, itu adalah karena Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu. Dengan satu ayunan pedang, dia membunuh banyak ras iblis alien kita, dan bahkan altar reinkarnasi, kata Raja Panah. Apa yang telah terjadi dengan altar reinkarnasi? Kata bayangan hitam itu. Banyak iblis alien yang terbunuh. Pada awalnya dia tidak peduli, tetapi setelah mendengar kecelakaan altar reinkarnasi, nadanya tiba-tiba berubah. Terlepas dari mendengarkan penjelasan Raja Panah, bayangan hitam itu langsung bergegas memeriksa altar reinkarnasi. Kemudian dia melihat altar reinkarnasi yang benar-benar telah menjadi puing-puing.
benar-benar musnah dan berubah menjadi debu. Peng Xiaoyu, sialan. Suara keras nan dingin keluar dari mulutnya seperti hantu yang melolong, sangat menakutkan. Peng Xiaoyu, kamu bisa membunuh ras iblis alienku. Tetapi hari ini kamu menghancurkan altar reinkarnasiku. Kebencian ini harus dilampiaskan. Bayangan hitam itu meraung, sosoknya bergetar dan tiba-tiba menghilang. Dia naik ke langit. Di sisi lain, Jidawi Yuan dan Raja Panah saling memandang dan tidak bisa menahan untuk menghela napas lega. Bayangan hitam itu akhirnya tertipu dan tampaknya rencana Shao Chen benar-benar efektif. Di sisi lain, pada saat ini di langit, Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinner terus bertarung sambil berdiskusi. Mendengar alasan Peng Xiaoyu, Sangguan Sinner merasa sangat kesal. Tetapi dia juga tahu pertengkaran semacam ini tidak akan ada habisnya. Belum lagi bahwa semua keluarga Mo telah jatuh sekarang dan tidak ada lagi gunanya untuk berdebat. Oke, mari kita kesampingkan tentang keluarga Mo. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Kekaisaran Xuanyuan Anda menyerang istana berkabut saya dan bahkan menculik Murong Bingyun? Kata Sangguan Sinner. Bingyun? Kenapa Bingyun? Saya tidak memerintahkan Kekaisaran Xuanyuan untuk melakukan apapun kepada istana berkabut Anda. Peng Xiaoyu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Apakah ada yang salah dengan Bingyun? Xier, apa yang terjadi pada Bingyun? Apa yang terjadi padanya? Kata Peng Xiaoyu dengan cemas. Kepura-puraan macam apa ini? Sangguan Sinner melihat renungan Peng Xiaoyu dan bahkan lebih menjadi marah. Bingyun adalah putrinya, apakah dia benar-benar tidak peduli? Xier, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan Bingyun. Anda tahu, ini pasti tidak dilakukan oleh Kekaisaran Xuanyuan saya. Seseorang pasti menjebak kita dengan sengaja. Bagaimana saya bisa menyakiti Bingyun? Kata Peng Xiaoyu dengan cemas. Sengaja dijebak. Sangguan Sinner tidak bisa menahan tawa. Ini yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Jika dia tidak tiba tepat waktu, Bingyun akan dibunuh oleh sekte Tianmen Kekaisaran Xuanyuan Anda. Bahkan menghadapi akhir yang lebih menyedihkan. Dan pada saat itu, kamu ada di mana? Kata Sangguan Sinner. Xier, dengarkan penjelasanku. Peng Xiaoyu buru-buru menjelaskan bahwa dia juga merasa ada yang tidak beres. Sekte Tianmen menyerang istana berkabut dan melukai Murong Bingyun. Pasti ada yang salah dengan itu. Akan tetapi di saat dia baru saja akan menjelaskan, sebuah bayangan hitam melintas di langit dengan tiba-tiba. Dan ketika pikirannya bergetar, sebuah bayangan hitam menembus tubuhnya. Apa? Serangan diam-diam? Peng Xiaoyu terkejut dan buru-buru menghindar. Namun walaupun berhasil menghindar dengan tepat waktu, tapi dia juga sedikit terluka. Itu kamu. Semua ini adalah konspirasi iblis alienmu. Peng Xiaoyu melihat si penyerang dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Semuanya ini karena iblis alien. Sejak bekerja sama dengan iblis alien, Sangguan Sinner telah berubah dan dia tidak lagi mengenalnya. Kamu ingin mati? Peng Xiaoyu sangat marah. Pedang kaisar diangkat dan cahaya pedang melesat ke langit, berubah menjadi energi pedang tak terlihat yang dengan keras mengalir ke bawah menuju bayangan hitam itu. Ledakan! Di bawah tebasan pedang kaisar, bayangan hitam itu berubah menjadi dua bagian. Tetapi tidak lama dari itu, kemudian bayangan hitam itu berkumpul lagi dan berubah menjadi bentuk manusia lagi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.